ورقاب أزواجنا من النار ورقاب آبائنا وأزواجنا وذرياتنا من النار الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri salah satu di antara taman-taman surga Allah Azza wa Jalla di muka bumi. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Adakah di antara kita yang suci dari dosa? Angkat tangan. Ustaz, tapi orang angkat tangan. Berarti sama saja. Ustaz maupun santri. Kiai maupun jamaah pengajian. Laki-laki maupun perempuan. Pejabat maupun rakyat. Orang kaya maupun orang miskin. Bos maupun karyawan. Majikan maupun pembantu, tidak ada yang suci dari dosa. Dari dosa yang kita sadari atau yang tidak kita sadari? Dua-duanya. Entah itu dari dosa yang kita sadari maupun dari dosa yang tidak kita sadari. Antara dosa yang disadari sama yang tidak disadari banyak mana? Banyak mana? Yang disadari apa yang tidak disadari? Pernah nggak jenengan membuat daftar? Ya, kayak pas pilkades kan loh. Ya, nganggo sindik kan, Jirondo, Padma gitu ya. Kita bagi antara dosa yang apa? Disadari dengan dosa yang tidak disadari. Ya ora bisa ora sadar kok. Kata para ulama kita, dosa yang tidak disadari itu bisa jadi lebih banyak daripada dosa yang disadari. Kenapa bisa demikian? Karena pengetahuan manusia itu terbatas. Ilmu tentang sesuatu yang bisa merusak keimanan kita, ilmu itu terbatas. Sehingga seringkali kita itu melakukan sesuatu yang itu merupakan perbuatan dosa dan kita tidak sadar bahwa itu adalah perbuatan apa? Dosa. Apalagi dosa-dosa yang nggak kelihatan. Apa contohnya? Dosa hati. Dosa hati. Apa dosa hati? Iri, dengki, sombong, medit, ya, pelit,
Apalagi? Suudzon. Ada sebagian orang ketika muda, dia pelit. Ketika tua, super pelit. Berarti dia tidak merasa bahwa dia ini sedang terjangkiti apa? Dosa. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa. Dari doa ini kita bisa memahami bahwa dosa itu ada yang disadari dan ada yang tidak disadari. Yaitu sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Ad-Dhiya Al-Maqdisi dan Syekh Al-Albani. Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon perlindungan kepadamu dari dosa syirik yang aku sadari. Dan aku mohon ampun kepadamu dari dosa-dosa yang tidak aku sadari. Berarti dosa itu ada yang disadari, ada yang tidak disadari. Apalagi di zaman ini. Dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa hati gampang banget untuk dilakukan. Karena fasilitasnya ada di tangan kita masing-masing. Apa? No, gue sih. Jajal sing orang gawa HP angkat tangan. Wonten, Masya Allah, minoritas. Loh Ustaz, emang HP itu sarana dosa? Ya sarana dosa dan sarana pahala. Sama-sama. Cuman biasanya lebih banyak buat gue. Ya. Bukan hanya dosa mata. Ya. Dulu kalau mau nonton film, kudu mengendi? Lapangan. Iya, layar tancap. Mien. Ya. Nek sing duwe duit mengendi? Bioskop. Ya. Nek siki? Nang kamar. Ya. Nggak harus beli tiket. Cukup? Ada kuota. Ya. Itu pun kadang-kadang dompleng wifi masjid. Bayangkan. Wifi masjid gue nonton. Gue kebangetan banget, Bob. Ya. Itu realita. Itu kenyataan, jemaah yang kami hormati. Dan bukan hanya dosa mata. Termasuk dosa hati. Betapa banyak tontonan yang kita tonton. Itu mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit hati. Penyakit iri. Penyakit kurang syukur. Ya. Kok penyakit iri, Ustaz? Penyakit kurang syukur. Jajal sih nonton film. Aja jajal deh. Ya. Ngelihat artisnya ayu banget. Terus bandingkan karo bojone. Kita ning ayu banget, bojoku wis tua, ora ayu. Akhirnya jadi kurang syukur. Ya. Ngelihat konten tentang gerbek rumah yang wah, yang mewah. Terus ngelihat rumahnya sendiri, bocor ngendi-ngendi. Ya. Wah, enak banget ya. Ada kolam renang mana? Pribadi. Koleksi mobilnya banyak. Aku ya motor wis kawit tahun 70 ora ganti-ganti. Akhirnya muncul kurang syukur. Itu dosa. Hasad itu dosa. Iri itu dosa. Ya. Nah, terus bagaimana Ustaz caranya supaya kita bisa menebus dosa-dosa tersebut?
supaya kita bisa menggugurkan dosa-dosa tersebut, supaya kita bisa menghapuskan dosa-dosa tersebut. Langkah yang pertama, kan judulnya apa? Ayunan langkah penebus dosa. Langkah yang pertama, menyadari dosa. Apa langkah yang pertama? Menyadari dosa. Maksudnya Ustadz, maksudnya kita itu harus ngaku, harus sadar bahwa kita banyak dosa. Kenapa Ustadz? Karena kalau kita sudah sadar bahwa kita ini punya banyak dosa, maka akan terdorong untuk memperbaiki diri. Akan gampang untuk dinasehati. Berbeda dengan orang yang tidak merasa bersalah. Ada orang melakukan kesalahan tapi tidak merasa bersalah. Diomongi ngegas. Ya, diomongi ngeyel. Dari siapa? Bahkan ada sebagian orang, oke, tobat apa sih yang soleh kok. Jadi ada banyak orang itu tidak merasa bahwa dia banyak dosa. Orang yang tidak merasa bersalah dan banyak dosa, susah untuk memperbaiki diri. Jadi kalau kita merasa banyak dosa, kemudian terasa gelisah di hati, itu tandanya kita masih punya keimanan. Ya. Tandanya masih punya apa? Keimanan. Ibaratnya seperti kaca yang kinclong, kalau ada noda sedikit, pribun, akan kelihatan. Ibarat kertas yang putih, kalau ada noda hitam akan kelihatan. Berbeda dengan kertas hitam. Kalau kertas itu putih, belum ada coretan apa-apa. Sekali ada coretan, langsung kelihatan. Begitu pula orang yang beriman. Karena dia punya keimanan, dia punya hati yang bersih. Ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia akan merasa gelisah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan hadis ini isnadnya dinilai sahih oleh Ar-Rubai dan Al-Albani. Ketika Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, mal iman?" Wahai Rasul, iman itu apa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Idza sarratka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min." Iman itu tandanya kalau engkau melakukan kebaikan, hatimu akan merasa senang dan bahagia. Dan apabila engkau melakukan dosa, maka hatimu akan gelisah dan resah. Kalau kita melakukan apa? Kebaikan, amal soleh, ngibadah, maka hati kita akan senang. Kalau kita melakukan dosa, maka hati kita akan gelisah. Itu tandanya beriman. Berarti kebalikannya apa? Nek beramal soleh, gelisah. Nek berbuat dosa, seneng. Pripun gue berarti? Ya berarti kebalikannya. Kita yang mana coba? Beramal seneng, nopo berbuat dosa seneng? Temenan. Saya kasih contoh. 2 contoh aja. Nek terawehan, imame dawa. Seneng napa mboten? Temen. Sing jujur, ora jujur dosa kowe. Seneng tidak? Kurang seneng. Contoh pertama. Contoh kedua. Anak kotak infak liwat. Ngerogoh sak. Orang ngerti ki duitnya sing ngendi, asal ngetokaken. Begitu anu lagi fokus ya, fokus pengajian, ya kotak infak lewat, ngerogoh sak, ngelebokaken. Begitu wis arep mlebu nembe sadar,
Ki warnanya apa ya? Jebule sing mlebu abang. Jenengan bahagia? Ayo. Di situ pembuktiannya. Nah, aduh. Jeneng sing abang ora sing abu-abu. Jadi orang yang beriman itu tandanya ketika dia melakukan amal soleh, dia akan senang. Dan ketika dia melakukan dosa, dia akan gelisah. Dia akan resah. Dia tidak tenang. Pertanyaannya, ketika melakukan perbuatan dosa, kita gelisah apa senang? Bingung. Masang nomor. Masang apa? Nomor. Jebule kalah. Pripun? Innalillahi. Bayangkan. Ternyata besoknya masang lagi menang. Pripun? Alhamdulillah. Berarti senang bukan? Gak benar seperti itu. Jadi ketika kita melakukan perbuatan dosa, tandanya kita beriman, kita merasa gelisah. Justru seandainya kita berbuat dosa, kok tidak merasa gelisah, itu bahaya. Apa? Bahaya. Kok bisa Ustaz? Itu tandanya hati kita sudah hitam kelam. Saya ibaratkan tadi seperti apa? Kertas yang hitam. Ketika ada bintik hitam, nggak nopo? Nggak kelihatan. Itu tandanya hati kita itu sudah parah banget. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika beliau SAW menceritakan salah satu jenis hati manusia. Wal akharu aswadu murbada kalkusi mujakhia. Ada hati manusia yang hitam legam. Seperti cangkir nek diwalik. Maksudnya cangkir diwalik pripun? Gelap. Tidak ada cahaya sedikit pun. Tidak ada sinar yang masuk ke dalam. Hati yang seperti itu, kata Nabi SAW, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkarah. Hati yang seperti itu tidak tahu mana yang baik, tidak tahu mana yang buruk. Bahkan kadang-kadang yang baik dikira buruk, yang buruk dikira baik. Akhirnya bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi amar mungkar nahi ma'ruf. Wonten? Wonten. Contoh nih, pengajian dibubarkan. Dangdutan? Wah, gue masalah. Hati-hati. Kata Nabi SAW, illa ma ushriba min hawahu. Yang dijadikan sebagai ukurannya adalah apakah enak sesuai nafsu atau tidak. Jadi nggak peduli aturan agama. Itu kalau hati sudah terlanjur menghitam. Itu nggak peduli halal haram. Yang penting enak. Yang penting bisa memuaskan apa? Nafsu. Jadi langkah yang pertama apa? Menyadari dosa. Apakah cukup hanya sekedar menyadari dosa? Jawabannya tidak. Maka diperlukan langkah yang kedua. Apa langkah yang kedua? Berikhtiar menebus dosa. Apa yang kedua? Berikhtiar menebus dosa. Jadi sadar saja nggak cukup. Tapi harus ada ikhtiar. Jadi jangan ora to priwe lah akeh dosane lah. Lah terus ya priyo maning. Wis tanggung, wis witak tahu wis dalam maning mati wis sisan bae. Jangan. Jadi setelah kita menyadari dosa, harus ada langkah yang kedua. Apa? Berikhtiar menebus dosa.
Sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran. Surat Hud ayat 114. Surat apa? Hud ayat 114. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanati yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghapuskan keburukan-keburukan. Amal soleh, ibadah bisa menghapuskan dosa. Berarti langkah yang kedua, memperbanyak amal soleh. Supaya apa? Supaya amal soleh itu bisa menghapuskan dosa. Sebagaimana yang dipesankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Setelah melakukan dosa, segera lakukan amal soleh. Segera apa? Lakukan amal soleh. Kata sebagian ulama, ya, kalau nggak salah Syekhul Islam beliau mengatakan, kalau baru melakukan dosa dengan tangan, segera lakukan amal soleh dengan tangan. Kalau habis melakukan dosa dengan mata, segera lakukan amal soleh dengan mata. Kalau habis melakukan dosa dengan telinga, segera lakukan amal soleh dengan telinga. Contoh, bareng ngeplak bojone. Amal soleh napa mboten? Amal soleh napa mboten? Mboten. Kesalahan itu. Maka segera lakukan amal soleh dengan tangan sing mau ngeplak. Pripun? Ngelus. Rokok. Ngasih duit. Nambah uang belanja. Masya Allah. Mijeti. Mijeti. Ngasih bonus uang. Ya. Dengan tangan itu. Tangan yang tadi digunakan untuk berbuat dosa. Gunakan untuk beramal soleh. Mata baru napa? Nonton sing ora bener. Ya. Langsung gunakan mata itu untuk membaca Al-Quran. Dan Masya Allah, Bapak Ibu yang kami hormati, amal soleh yang Allah sediakan, banyak apa sedikit? Banyak banget. Semacam atau macam-macam? Macam-macam. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan untuk kita amal soleh yang banyak dan bermacam-macam. Itu adalah karena kasih sayang Allah kepada kita. Sehingga tidak ada di antara kita yang beralasan, oh saya tidak bisa beramal soleh. Kenapa? Karena masing-masing dari kita dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beramal sesuai dengan potensinya, sesuai dengan kecenderungannya, sesuai dengan kesempatan yang dimilikinya. Ada orang yang bisa beramal soleh dengan hartanya. Ada orang yang bisa beramal soleh dengan lisannya. Ada orang bisa beramal soleh dengan tangannya. Ada orang bisa beramal soleh dengan hatinya. Tidak ada alasan untuk tidak beramal soleh. Ada sebagian orang, Masya Allah, duit nggak punya. Duit nggak punya. Tapi dia punya apa? Lisan. Lisan bisa buat apa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Lisannya bisa dia gunakan. Ada orang, Masya Allah, zikirnya jarang, tapi duitnya akeh. Dia bisa beramal dengan uang. Melu program sehati. Ya, nyambung. Ya. Orang ketang?
1000 perak mangpe orang ana mangpe. Orang ketang 1000 perak. Ya dengan hartanya. Ada orang harta nggak punya, akan tetapi dia punya tenaga. Maka dia bantu orang-orang yang kesusahan dengan tenaganya. Contoh, kerja bakti. Ya, mulai anak kerja bakti melu. Ya. Kalau nggak ada kerja bakti bagaimana Ustadz? Berangkat ke masjid Gasik, sampai di masjid, nyapu. Untuk nyolong kotak infak. Ya tumben Gasik banget ya. Jebule ngasuke, gembuke rusak nih. Berangkat ke masjid Gasik untuk nyapu, ngepel, ngoseki kamar mandi. Ada orang fisiknya nggak kuat Ustaz, tapi dia punya hati yang lembut, hati yang ikhlas, hati yang sabar, hati yang mudah memaafkan. Itu amal soleh yang bisa menggugurkan dosa. Jadi amal soleh yang Allah sediakan untuk kita, banyak atau sedikit? Banyak. Semacam atau bermacam-macam? Bermacam-macam. Kalau mau kita kelompokkan, ya, maka kira-kira amal soleh itu bisa dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama amalan hati, yang kedua amalan lisan, yang ketiga amalan anggota badan, dan yang keempat amalan harta. Baleni jajal. 1, hati. 2, lisan. 3, anggota badan. 4, harta. Kira-kira jenengan sing endi? Kabehan Ustaz. Wah, jenengan ngeten Masya Allah. Orang nasi siji ya Ustaz. Jenengan ngeten. Kita awali dari yang pertama. Amalan apa? Hati. Apa contohnya? Taubat. Menyesali dosa. Itu amalan hati itu. Menyesal. Itu amalan hati. Bisa menggugurkan dosa. Apalagi tadi? Ikhlas. Itu amalan hati. Hati apa lisan? Hati apa lisan? Jadi orang ngomong nyung ikhlas lu. Ikhlas lu itu nang lisan. Ikhlas itu ada di dalam hati. Apa lagi? Tidak sombong alias rendah hati. Apa lagi? Apa? Husnudzon. Apa husnudzon? Berprasangka baik. Ya, lagi ngaji, kancane pinggire ngantuk, tekeluk, pripun? Melu. Husnudzone pripun? Kecapean tahajud. Nah, itu ngantuk terus baik ngantuk kayak bukan. Nah. Jadi jangan suudzon. Kayak mau bengi apa? Nonton bal-balan kayak. Mulanya jadi ngantuk. Ya. Husnudzon. Itu amalan hati. Sabar. Syukur. Itu semuanya adalah amalan hati. Yang bisa menggugurkan dosa. Yang kedua apa? Amalan lisan. Apa contohnya? Zikir. Subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Zikir pagi. Zikir petang. Apalagi selain zikir? Baca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. Ya. Perbanyak membaca Al-Quran. Itu termasuk amal soleh lisan yang bisa menghapuskan dosa. Contohnya lagi. Sholawat. Ya. Kemarin kita baru belajar di
pengajian Adabul Mufrad. 1 sholawat, berapa pahala? 10. Diangkat derajat, 10. Dihapuskan dosa, 10. Dahsyat tuh. Cuma 1 loh. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sing paling pendek. Pinten detik? Allahumma sholli ala Muhammad. Pinten detik? 4 atau 3 detik. Kalau 100 berarti berapa jam? Berapa menit? Hanya sekian menit kita membaca sholawat 100 kali. Kita akan mendapatkan pahala 100. Kita akan mendapatkan pahala 1000. Akan diangkat derajatnya 1000 tingkat. Dan akan dihapuskan dosanya 1000 dosa. Itu amalan apa? Lisan. Apa lagi? Ceramah, ya mudah-mudahan lah ya. Berarti Ustaz TikTok kayak gue ya. Ya enggak. Jenengan juga bisa beramal dengan lisan. Menasehati. Menasehati siapa? Anak dan istri. Contohnya Ustaz, bisubuh, tangi. Itu amalan apa? Lisan apa? Sikil. Ada sebagian orang tuh menggugah anaknya nganggo apa? Sikil. Wonten apa wonten? Anu pemain bola sih ya. Bayangkan. Anaknya jadi bal ya. Nauzubillah min. Itu amalan lisan. Ya, jenengan mengingatkan istri, lo bu, jeneng ora kudungan. Wan ukur nengarep iki Pak, nengarep kan akeh wong, Bu. Wis tuwa iki. Jenengan tahu nggak setan itu licik. Mbah-mbah sewitak loro oleh setan dibikin seakan-akan seperti mbak-mbak 26. Jadi bisa kewalik gue. 62 jadi nopo? 26. Medeni ku. Sing luwih parah maneh, mbah-mbah 81. Jadi bilang jadi suami mengingatkan istrinya. Walaupun cuma sekedar jemur pakaian di mana? Di depan, nyapu di depan. Tapi kan kelihatan sama orang. Loh Bu, jeneng kurdas terang. Ya sowek maningnya. Ayo Bu, jilbaban. Itu termasuk amal lisan. Oke, ini yang berapa ini? Yang kedua. Yang ketiga apa? Amal anggota badan. Apa contohnya? Sholat. Sholat. Ketika kita mengangkat tangan kita, itu termasuk apa? Amalan anggota badan. Tangan anggota badan bukan? Anggota badan. Ketika kita letakkan tangan kita kayak gini, ini amalan anggota badan atau bukan? Anggota badan. Ketika jenengan ruku, anggota badan? Anggota badan. Ya. Selain itu wudu juga sama. Ya, makanya Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ketika kita berwudu, maka dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota wudu tersebut akan berguguran bersamaan dengan menetesnya air dari anggota tubuh tersebut. Jadi ketika jenengan membasuh apa? Muka, ya. Berarti ada berapa anggota organ tubuh yang di muka kita? Banyak. Apa? Mata, mulut, hidung, ya. Kumur-kumur, ya. Gigi, bernyokot siapa? Ya. Jadi ketika kita pure, ya, kita basuh muka kita. Air itu kan akan menetes. Maka dosa-dosa yang dilakukan oleh mata, dosa-dosa yang dilakukan oleh mulut, dosa-dosa yang dilakukan oleh telinga ketika kita usap telinga kita,
maka akan berguguran bersamaan dengan jatuhnya dan menetesnya air tersebut. Itu amalan anggota badan. Apalagi contohnya amalan anggota badan? Membantu orang lain. Betul. Ya, ada mbah-mbah keberatan belanjaan, dibantu. Ya, orang mbak-mbak tok. Ya. Mbak-mbak sih kuat. Ya. Janda dibantu, orang janda muda, termasuk janda tua dibantu. Tulus, orang bulus, ya. Orang modus. Betul-betul pengen membantu dengan anggota badan kita. Apalagi menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan. Ya. Jadi ada sebagian orang justru malah meletakkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Contohnya tikus. Betul. Ya. Polisi tidur ya orang. Aja ngawur. Ya. Kecuali polisi tidurnya dur banget ya. Gue marahkan wong babaran bisa brojol gue. Yang kalau polisi itu masih wajar ya. Enggak. Buang sampah, ya. Sekang omah arek memejit gawa plastik isinya popok. Pas mau ke masjid lihat ada sungai. Wur. Ya. Dosa atau tidak? Dosa. Dosa. Ya. Harusnya kita itu membersihkan, bukan malah ngotori. Termasuk juga amal anggota badan yang bisa menghapuskan dosa adalah berjalan ke masjid. Kenapa? Berjalan ke masjid. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat." Maukah kalian ku beritahu sebuah amalan yang bisa menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat kalian? Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasul, kami pengen tahu amalan itu apa. Nabi SAW mengatakan, isbaghul wudu alal makarih. Menyempurnakan wudu walaupun terasa berat. Kemudian kata Nabi SAW, wa kathratul khuta ilal masajid. Dan banyak langkah menuju ke masjid. Kenapa? Banyak langkah menuju ke masjid. Wantidharus sholati ba'das shalah. Dan menunggu sholat untuk datang sholat berikutnya. Contoh, bermaghrib ora balik. Ngenteni teng pundi? Masjid karo ngaji kutul isya. Itu termasuk menggugurkan dosa. Kafaratul khuta, banyak melangkah. Berarti yang rumahnya jauh dari masjid sama yang rumahnya dekat dari masjid, pahalanya banyak mana? Yang jauh yang dekat. Kenapa jenengan mendekat ke masjid? Nah. Apa? Jauh nggak motor. Ada kejadian. Perkampungan namanya perkampungan Bani Salamah. Perkampungan apa? Bani Salamah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu Rasulullah SAW buka Masjid Nabawi. Bangun Masjid Nabawi. Bani Salamah itu pengen migrasi. Pengen pindah dari kampungnya yang jauh kemana? Mendekat ke Masjid Nabawi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Bani Salimah, diyarukum tuktabu atharukum. Wahai Bani Salimah, tetaplah di kampung kalian.
Karena langkah-langkah kaki kalian menuju ke masjid akan ditulis sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sama Nabi disuruh apa? Menetap. Kira-kira jaraknya pinten? Kira-kira nyejar. Tebakan. Berapa? 1 kilo. Maning tambahi, kayak obral bae. Hah, berapa? 10 kakean. Berapa? Bagus. 4 sampai 5 kilo. Berarti meriki pundi? Alun-alun? Meriki alun-alun? 4 kilo nggih, 5 kilo. Itu jaraknya. Jadi perkampungan Bani Salamah mau pindah sama Nabi? Enggak, jangan. Karena semakin kalian berjalan jauh, maka akan semakin banyak pahala yang kalian dapatkan dan semakin banyak dosa yang akan dihapuskan sama Allah. Ya wis lah nyong pindah bae sing atoh. Wis kadung ya apa-apa. Tapi sebenarnya begini ya, mendingan mana coba? Atoh sering telat. Apa perak orang mangkat? Wis perak orang mangkat yo. Panganten teman. Ya ada oh ya. Mbok ora tekas iki. Mudah-mudahan datang Ustaz ben krungu. Ya. Mendingan mana coba? Jauh tapi sering telat, dekat nggak pernah telat. Jauh nggak pernah telat. Masya Allah. Itu ngelihat kepada apa? Kondisi masing-masing. Ngelihat kondisi masing-masing. Jadi ada sebagian orang, walaupun rumahnya jauh, dia bisa tepat waktu. Bahkan kadang-kadang lebih gasik daripada yang dekat. Ini sebaiknya jauh aja. Ya, ada sebagian orang, kalau jauh dia sering telat. Maka lebih baik dekat. Kenapa? Karena mengejar ketepatan waktu berjamaah. Itu lebih penting. Daripada mengejar apa? Langkah yang banyak. Jadi kita membidik, ya, mengejar pahala, ketepatan sholat berjamaah, ketepatan waktu sholat berjamaah, itu lebih diprioritaskan daripada mengejar apa? Langkah yang banyak. Dah, yang keempat, terakhir, apa? Amalan harta. Contohnya amalan harta. Infak. Sehati mana? Apalagi? Zakat, itu yang wajib. Terus? Haji, ya, bagi yang mampu, dahsyat ini. Umroh, ya, bagi yang mampu juga. Ini luar biasa. Jadi orang-orang yang diberi keluangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak diberi keluangan rezeki. Makanya orang-orang miskin itu pernah mengeluh kepada Nabi SAW. Zahaba ahlud duzuri bil ujur. Kira-kira apa keluhan orang-orang miskin? Wahai Rasul, kami kalah pahala dari orang kaya. Kayak keluhan orang miskin di zaman ini, nggih. Nggih napa mboten? Nggih, Masya Allah. Luar biasa nih orang miskin di zaman ini ya. Kalau sekarang biasanya orang miskin apa keluhannya? Apa-apa larang. Ya, beras larang, minyak larang, enduk gratis. Sing mangkat batik ya. Tapi orang miskin di zaman Nabi SAW levelnya beda. Yang mereka keluhkan adalah kami kalah pahala. Kok bisa? Kata orang-orang miskin, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Wahai Rasul, kami sholat, mereka sholat. Satu, sama.
Kami puasa, mereka puasa. Dua sama. Mereka bersedekah dengan harta mereka. Dan kami tidak bisa. Pinten? 3-2. Kalah. Maka kemudian Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka. Wahai para sahabatku. Maukah kalian kutunjukkan sebuah amalan yang kalian bisa mengejar ketertinggalan tersebut. Bisa nututi uang sugih. Oh, apa wahai Rasul? Bacalah setiap habis sholat. Subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Kemudian tutup dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mereka pulang dari rumah Nabi SAW dalam suasana hati yang bahagia. Wajah yang berbinar-binar. Kenapa? Oleh do gratisan. Karena mereka bisa mengejar orang kaya. Maka besoknya habis sholat, subhanallah. Apa yang terjadi? Orang kaya ngopi. Orang kaya ngopi. Ya malah nanya apa ya? Dan mereka ikut mengamalkan hal yang serupa. Waduh, kepriwe iki. Akhirnya orang miskin datang lagi kemana? Ke rumah Rasul. Wahai Rasul, amalan yang engkau ajarkan kemarin ternyata diamalkan juga oleh orang-orang kaya. Apa kata Rasul? Apakah Nabi SAW akan memberikan amalan yang lain? Apa kata Nabi? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah karunia yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendakinya. Artinya kalian itu memang nggak punya potensi itu. Sehingga orang-orang yang kaya, jenengan nggak boleh kalah pahalanya daripada orang yang miskin. Dengan kekayaan jenengan, jenengan bisa melakukan amal-amal yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin. Contohnya haji tadi. Coba jenengan bayangkan janji dari Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a kayyumi waladatu ummu. Orang yang berangkat haji. Kemudian ketika berhaji itu dia tidak mengotori hajinya dengan hal-hal yang sifatnya mesum. Atau perbuatan-perbuatan dosa. Maka dia akan pulang seperti saat dia dikeluarkan dari rahim ibunya. Napa? Bersih. Sih. Pengen Ustaz nabung. Ya. Ya udah Ustaz, haji belum mampu Ustaz. Ngantrine 30 tahun. Ya wis, umroh disit. Apakah bisa juga Ustaz? Bisa. Untuk menghapuskan dosa. Kata Rasul SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan kata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hasan sahih gharib. Kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah. Rutinlah untuk menjalankan haji dan umrah. Rutin, sepisan beurung. Optimis. Jangan apa? Pesimis. Optimis. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kenapa? Fa innahuma yanfiyanil faqra wal-dhunub kama yanfil kiru khabathal hadidi wal-dhahabi wal-fiddah. Karena sesungguhnya sering-sering berhaji dan berumrah itu akan membersihkan seseorang dari kefakiran dan dari dosa.
seperti api membersihkan besi, emas dan perak dari kotoran yang melekat di dalamnya. Apa yang bisa dibersihkan? Kefakiran dan dosa. Jadi orang yang sering haji dan umroh, dosanya akan bersih, kefakiran akan menjauh dari dia. Yakin apa mboten? Yakin apa mboten? Yakinnya kayaknya mboten kepriwe lho. Yakin apa mboten? Yakin. Ustaz, larang Ustaz. Wong buktine aku duwe duit 100 juta. Nggak umrah 38, 39. Kok bisa-bisanya kemudian jadi malah nggak miskin? Lalu kalau misalnya 100 juta buat umroh berapa? 40, ya tinggal berapa? 60. Bagaimana kemiskinan akan berkurang, Ustaz? Bukannya malah tambah miskin? Oh enggak. Pertama, ini adalah ujian keimanan. Siapa yang menyampaikan tadi? Rasulullah SAW. Percaya kanjeng Nabi mboten? Percaya. Satu, itu pondasinya keimanan. Yang kedua, kefakiran itu tidak selalu konotasinya kefakiran harta. Bisa juga konotasinya adalah kefakiran jiwa. Apa itu Ustaz? Miskin jiwa, miskin hati. Miskin hati itu adalah perasaan takut dengan berkurangnya harta. Pelit untuk beramal. Rakus dengan harta. Tidak pernah. Ketika kita haji, ketika kita umroh, kita akan mengeluarkan harta lillah. Kemudian setelah itu kita memakai kain yang sangat sederhana. Bukan pakai jas, bukan pakai jasi, bukan pakai sepatu yang kinclong, tapi pakai apa? Kain ihram. Ya. Kemudian kita keliling Ka'bah dengan pakaian sederhana yang semuanya sama. Mengingatkan kita bahwa nanti sebentar lagi kita akan dibungkus dengan kain yang mirip dengan itu. Alias harta yang kita miliki, yang kita tumpuk di mana-mana itu tidak ada gunanya. Kalau tidak kita manfaatkan di jalan Allah Azza wa Jalla. Kita bersihkan hati kita dari kerakusan terhadap harta. Dari ketakutan untuk hilang harta. Itu adalah kefakiran jiwa. Kefakiran harta pun juga akan diganti sama Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan kepada kita bahwa orang-orang yang berinfak pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran surat Saba ayat 39. Saya tanya sama jenengan. Kalau Allah ngasih ganti, kira-kira lebih istimewa atau tidak? Wong Allah yang ganti kok. Kalau tetangga kita yang ganti mungkin sama atau bahkan lebih rendah. Jenengan tahu, ngirimi gule baline kenting. Ngerti kenting? Kentang cilik. Pernah? Bribil? Astagfirullah. Kentang bribil. Ya aja bribil lah ya. Ora kepenak lah kerumunan ini. Pernah jenengan? Ngirimi gule baline apa? Kentang kecil-kecil. Itulah balasan manusia. Kalau Allah membalas, itu pasti lebih istimewa. Ustaz buktinya, begitu pulang umrohnya orang jadi sugih banget. Ya. Keberkahan jamaah yang kami hormati. Keberkahan. Harta yang kemarin 100.000 kurang, sekarang 100.000
Cukup. Kenapa cukup, Ustaz? Karena diberkahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah memberkahi sesuatu, maka yang sedikit itu akan cukup. Kebalikannya, sesuatu yang tidak diberkahi oleh Allah, sebanyak apapun akan terasa kurang. Yakin apa betul? Yakin. Terakhir, tadi Nabi SAW mengumpamakan haji dan umrah seperti apa? Seperti api. Api yang dinyalakan oleh pandai besi. Apakah haji dan umrah mirip kayak apinya pandai besi? Nah, itu pertanyaannya. Karena Nabi SAW kan mengumpamakan ya haji dan umrah seperti api yang disebul, yang dinyalakan oleh pandai besi. Apakah ada kemiripannya? Jawabannya iya. Kemiripannya dari satu, prosesnya. Dua, fungsinya. Tiga, hasilnya. Empat, syaratnya. Kali ini jajal. Kemiripan antara haji dan umrah dengan api yang dinyalakan oleh pandai besi. Satu, prosesnya. Dua, fungsinya. Tiga, hasilnya. Empat, syaratnya. Yang pertama, prosesnya. Apa Ustadz kemiripannya? Sama-sama memerlukan usaha. Ya. Pandai besi nyalakan api butuh usaha, bukan? Usaha. Terus menerus menyalakan pompa. Berat ini pekerjaan. Umrah dan haji berat nama bukan? Berat. Berat duitnya apa? Berat tenaganya. Kabehan. Berat duitnya harus keluar duit banyak. Berat tenaganya harus jalan jauh. Berat mentale, ketemu orang banyak, desak-desakan, kadang-kadang ada umpatan, kadang-kadang ada harus ngantri lama. Sama-sama berat. Prosesnya sama-sama apa? Berat. Yang kedua apanya tadi? Fungsinya. Apa fungsinya Ustadz? Sama-sama membersihkan kotoran. Api yang dinyalakan oleh pandai besi akan membersihkan besi, emas dan perak dari kotoran, dari karat, dari hal-hal yang bisa merusak kemurnian logam-logam tersebut. Begitu pula haji dan umrah. Sama-sama membersihkan seseorang dari dua hal. Apa tadi? Dosa dan kefakiran. Yang ketiga persamaannya, hasilnya. Logam yang dipanaskan. Maka hasilnya akan murni. Hasilnya akan murni. Kenapa? Karena kotoran-kotorannya akan terbuang. Dan orang yang berhaji dan berumrah, ketika pulang, dia akan menjadi sosok yang bersih. Dari dosa. Makanya orang yang pulang haji, orang pulang umrah, biasanya gole ngaji, gole sholat, gole ngibadah, tambah nopo? Mempeng. Tanggaku ora, ya gue pengecualian. Tapi rata-rata pada nopo? Semangat. Kenapa? Karena dia habis dipanaskan. Habis dibersihkan. Di madrasah, namanya madrasah haji dan umrah. Dan yang keempat, apanya tadi? Syaratnya. Apa Ustadz syaratnya? Harus punya ilmu dan harus ikhlas. Pandai besi butuh ilmu, betul? Butuh. Kapan nyebul, ya, kapan memasukkan besi itu, kapan harus ditempa, ya, kalau salah ya rusak. Ya, kalau salah rusak. Haji dan umrah prosesnya butuh ilmu. Enggak sembarangan. Makanya harus dibimbing oleh orang-orang yang berkompeten.
Jadi jangan jenengan sudah keluar duit banyak, modalnya cuma modal duit toh, nggak belajar. Bagaimana cara beribadah yang baik, bagaimana menjalankan umrah yang baik, bagaimana menjalankan haji yang baik. Tidak dipelajari itu semua, ruginya namanya. Ya. Dan butuh keikhlasan. Jangan sampai haji umrah kerjane selfie. Ya. Dan biasanya kalau orang mau selfie kayak gitu, biasanya itu ngerusak proses dalam ibadah. Contoh misalnya ya, berdoa itu bagusnya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat? Menghadap kiblat. Tapi biar kelihatan lagi doa di hadapan kiblat, pripun? Nah gue, ya, demi mendapatkan angle yang bagus dalam foto, ya dia membelakangi apa? Kiblat. Terus nyukut banyu di ben keton kaya lagi apa? Nangis, jangan. Eman. Ini materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Masih ada agenda lain. Ya, habis ini ada peresmian kantor Biro Umroh Hijrah Al-Fatih di Pondok Pesantren Tunas Ilmu. Sehingga materi pengajian kita cukupkan. Silakan nanti yang sudah mendapatkan